Ya, baik, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam mata kuliah metode pembelajaran KN. Saya harapkan Anda semua dalam keadaan sehat, bersemangat, dan hari ini kita dapat belajar mengenai materi-materi. Baik, pada pertemuan hari kali ini kita akan membahas mengenai inquiry learning atau pembelajaran berbasis inquiry. Apa ya yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini? Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Ya, jadi ada apa, mengapa, dan bagaimana. Apa itu apa yang menjadi pengertian dari teori, konsep, dan ide dasar pembelajaran inquiry, lalu mengapa, alasannya ada pembelajaran ini, dan bagaimana langkah-langkah atau strategi pembelajaran atau implementasi dari pembelajaran ini. Lalu mengapa? Mengapa inquiry atau ada pembelajaran inquiry learning yang menekankan kepada aktivitas mahasiswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Jadi hakikat dari inquiry ini adalah mencari dan menemukan. Inquiry learning menempatkan mahasiswa sebagai subjek belajar. Jadi guru hanya bersifat pada fasilitator atau hanya sebagai fasilitator. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima pembelajaran melalui penjelasan dosen atau Bapak Ibu guru, tetapi mereka juga berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran itu. Sehingga pembelajaran inquiry ini sangat cocok dilaksanakan dalam kurikulum 2013 karena menuntut adanya siswa aktif atau keterlibatan siswa atau bersifat pembelajaran bersifat pada siswa atau student center. Sehingga kita dapat mengetahui pembelajaran-pembelajaran ini dapat dilakukan oleh siswa dan melibatkan banyak aktivitas siswa. Pembelajaran inquiry seluruh aktivitas yang dilakukan mahasiswa atau siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri, self-belief. Nah, jadi peserta didik dapat melaksanakan atau memahami materi dari apa yang sudah dicari dan ditemukan oleh dirinya sendiri. Sehingga dapat mereka ingat dalam memori jangka panjang atau dapat dimasukkan dalam memori jangka panjang. Inquiry learning menempatkan dosen atau mahasiswa guru bukan sebagai sumber belajar ya. Tadi saya sudah katakan bahwa guru atau dosen sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa atau mahasiswa. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau dosen melalui proses tanya jawab dan diskusi. Nah, sehingga kemampuan dosen dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat yang utama. Jadi Bapak Ibu guru atau dosen melakukan atau adanya kemampuan bertanya. Lalu strategi pembelajaran inquiry tidak hanya menuntut menguasai materi pembelajaran saja begitu ya, tetapi bagaimana peserta didik dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Manusia hanya menguasai pembelajaran belum tentu dapat mengembangkan berpikir secara optimal. Sebaliknya, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya jika sudah menguasai materi. Jadi, pada intinya, pembelajaran inquiry ini memahami suatu materi lalu mengembangkan atau melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik atau mahasiswa dapat memahami materi secara optimal, tidak setengah-setengah.
tidak hanya cukup memahami materi saja, tetapi juga harus mengimplementasikan atau dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa prinsip pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah berorientasi pada pengembangan intelektual. Nah, tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Yang kedua adalah berinteraksi. Jadi adanya proses interaksi antara peserta didik dan Bapak Ibu guru dan juga peserta didik dan lingkungan sehingga dapat menjadikan suatu hubungan atau interaksi yang baik antara peserta didik dan guru serta lingkungan. Yang ketiga adalah bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam hal ini adalah sebagai penanya, bagaimana mengembangkan sikap kritis mahasiswa dengan selalu mempertanyakan segala fenomena yang ada. Jadi kemampuan mahasiswa yang dituntut dalam hal ini bukan hanya kemampuan di dalam memahami materi ya, tadi sudah ditekankan, tetapi juga mengembangkan sikap berpikir kritis sehingga di samping mahasiswa atau siswa itu memahami materi, juga dapat mengembangkan materi secara kritis. Lalu belajar untuk berpikir. Nah, tadi bahwa belajar adalah satu proses berpikir, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak secara optimal. Yang kelima adalah keterbukaan. Nah, pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan, begitu ya. Nah, kemungkinan ini menyediakan suatu hipotesis-hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya secara terbuka. Nah, itu tadi adalah beberapa prinsip dari pembelajaran inquiry. Nah, ini termasuk high order thinking karena siswa tidak hanya bisa memahami materi, tetapi juga bisa mengembangkan materi yang sudah dipahami. Nah, jadi otomatis dia akan menganalisis, akan menerapkan, mengevaluasi, dan bisa juga mencipta. Nah, lalu bagaimana pembelajaran inquiry? Langkah-langkahnya ada orientasi, merumuskan masalah, lalu merumuskan hipotesis. Hipotesis ini adalah tanggapan awal tentang penyelesaian masalah. Lalu pengumpulan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Jadi ada 6 ya, ini bukan 5, ini ada 6 langkah ya. Nah, lalu yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah langkah yang membina suatu suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Dosen atau pengajar mengkondisikan agar mahasiswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Langkah atau orientasi ini adalah sangat penting. Nah, keberhasilan suatu proses ini tergantung pada kemampuan mahasiswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan suatu masalah. Tanpa kemauan dan kemampuan itu, tidak mungkin proses pembelajaran akan berjalan lancar. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah adalah langkah di dalam membawa suatu persoalan yang mengandung teka-teki ya. Nah, persoalan ini disajikan untuk dipecahkan atau diselesaikan oleh mahasiswa. Nah, jadi proses-proses mencari jawaban itu yang disebut dengan cara. Lalu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Nah, perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh sehingga dapat dimunculkan suatu bukti-bukti ya. Nah, dengan kemampuan berpikir logis sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang keluasan pengalaman. Yang keempat adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji
hipotesis. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses yang sangat penting begitu. Nah, dalam hal ini untuk mendukung suatu hipotesis perlu adanya data atau bukti yang dimunculkan untuk memunculkan atau bisa mendukung suatu hipotesis. Yang kelima adalah menguji hipotesis. Hipotesis yang sudah kemukakan ini menentukan apakah hipotesis itu benar atau salah itu dengan mengujinya. Dalam menguji hipotesis yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Nah, maka dibutuhkan suatu kebenaran jawaban yang dari opini-opini begitu. Yang keenam adalah merumuskan kesimpulan atau menarik kesimpulan. Proses mendiskusikan temuan ini diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat begitu, dosen atau guru mampu untuk menyajikan data yang up to date atau yang relevan sehingga dapat mendukung hipotesis ataupun data-data itu. Nah, pembelajaran inquiry bisa bersifat inquiry deduktif atau induktif. Nah, inquiry deduktif ini adalah model inquiry yang permasalahannya berasal dari guru. Siswa diminta untuk menentukan konsep yang dipecahkan begitu. Sedangkan inquiry induktif adalah permasalahan ditentukan oleh siswa. Perbedaannya itu ya. Deduktif itu permasalahan ditentukan oleh guru, sedangkan induktif itu permasalahan ditentukan oleh siswa. Nah, langkah-langkah dalam inquiry learning yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengelompokkan data, mengorganisasi, dan menganalisis strategi. Ya, begitu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.